Selamat malam, Bu Julisar selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi 2. Kami kelompok 2 pada kesempatan hari ini akan membahas mengenai proyek akhir kami yang bertopik Internal Control dan Fraud pada PT Pertamina Tbk. Next slide. Perkenalkan, saya Karen Aurora, ada Steven Sanjaya, Femiko, Ivan Evelino Krislian, dan Clara. Next slide. Di sini saya akan membahas bab 1 pendahuluan yang dimulai dari latar belakang dari PT Pertamina Tbk. Next slide. Nah, PT Pertamina Tbk ini merupakan perusahaan energi terkemuka di Indonesia yang memainkan peran krusial dalam mengelola sumber daya alam energi dan mendukung ketahanan energi nasional. Nah, pada awalnya, fokus utama PT Pertamina Tbk ini adalah untuk mengelola sumber daya alam energi dan mengamankan kemandirian negara dalam penyediaan energi. Lalu Pertamina terus beradaptasi dengan dinamika pasar global, melakukan diversifikasi bisnis, dan mengadopsi transformasi digital untuk memastikan keberlanjutan dan kesehatan keuangan perusahaan dalam menghadapi tantangan kompleks di sektor energi. Salah satu anak perusahaan dari PT Pertamina ini adalah PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, yang mencerminkan upaya Pertamina untuk bersaing secara global di pasar energi internasional. Next slide. Nah, lalu kita masuk ke logo dari PT Pertamina ini. Jadi bisa kita lihat di logo Pertamina ini, dia seperti membentuk huruf P, yaitu huruf pertama dari Pertamina. Nah, makna dari logo PT Pertamina Tbk ini adalah, yang pertama warna biru itu memiliki arti andal, dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Warna hijau memiliki arti sumber daya energi yang berwawasan lingkungan, warna merah memiliki arti keuletan dan ketegasan serta keberanian dalam menghadapi berbagai macam kesulitan. Nah, kalau secara makna simbol grafisnya, bentuk anak panah menggambarkan aspirasi organisasi PT Pertamina Tbk untuk senantiasa bergerak ke depan, maju, dan progresif. Nah, simbol ini juga mengisyaratkan huruf P, yakni huruf pertama dari Pertamina. Dan jadi dia menggambarkan anak panah dan huruf P pertama dari Pertamina. Lalu yang kedua adalah 3 elemen berwarna melambangkan pulau-pulau dari berbagai skala yang merupakan bentuk negara Indonesia. Next. Visi dan misi dari PT Pertamina Tbk adalah yang pertama menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, yang kedua menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Next slide. Nah, kegiatan usaha dari PT Pertamina. Jadi PT Pertamina ini memiliki peran strategis dalam menyediakan energi yang sangat dibutuhkan bangsa ini untuk menggerakkan seluruh sendi-sendi kehidupan di Indonesia. Nah, atas tanggung jawabnya tersebut, Pertamina telah membangun jaringan bisnis yang terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Maka pada tanggal 12 Juni 2020, PT Pertamina resmi membentuk 6 subholding di bawah Pertamina. Yang pertama itu adalah Upstream Subholding. Nah, secara operasional, kegiatan bisnis dari Upstream Subholding ini itu dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi atau PHE. Nah, kegiatan usaha Pertamina pada sektor ini meliputi aktivitas eksplorasi serta produksi minyak dan gas dengan cakupan seluruh wilayah kerja Pertamina di dalam maupun di luar negeri. Nah, yang kedua ada Gas Subholding. Nah, Gas Subholding ini dijalankan oleh PT PGN Tbk dan melaksanakan kegiatan seperti transmisi gas bumi, niaga gas bumi, pengadaan dan pemasaran liquefied natural gas atau LNG ke pasar domestik dan internasional. Lalu yang ketiga ada Power and NRI Subholding. Nah, subholdingnya ini dioperasikan melalui PT Pertamina Power Indonesia. Dan subholding ini tuh bertanggung jawab pada pelaksanaan sejumlah kegiatan yang terdiri dari eksplorasi dan produksi sumber energi baru dan terbarukan atau EBT secara terintegrasi dengan cakupan usahanya meliputi eksplorasi dan operasi wilayah kerja geotermal, pembangkit listrik panas bumi, pembangkit listrik tenaga gas, dan pengembangan energi baru dan terbarukan. Yang keempat ada komersial dan trading subholding. Jadi subholding ini tuh merupakan bagian dari rantai kegiatan bisnis dari Pertamina dan ini tuh dijalankan oleh PT Pertamina Patraniaga. Nah, Pertamina telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pendistribusian dan pemasaran produk energi yang dihasilkannya, termasuk produksi BBM atau bahan bakar minyak, pelumas, dan LPG. Nah, serta aspal dan produk petrokimia, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumen retail maupun korporat di seluruh negeri maupun di luar negeri. Yang kelima ada Refining and Petrochemical Subholding. Nah, subholding ini tuh secara operasional diserahkan
dijalankan oleh PT Kilang Pertamina Internasional. Nah, subholding ini tuh bertanggung jawab terhadap kegiatan pengolahan minyak menjadi produk minyak dan produk petrokimia yang terdapat di sejumlah kilang yang sudah beroperasi maupun proyek-proyek yang sedang dijalankan. Yang keenam itu yang terakhir adalah Integrated Marine Logistics Subholding. Nah, Pertamina juga memiliki usaha bidang perkapalan yang dilaksanakan melalui PT Pertamina International Shipping. Nah, cakupan bisnis dari subholding ini itu meliputi penyediaan kapal hingga pelayanan pengangkutan dengan kapal. Next. Nah, sekian pembahasan mengenai bab 1 ini. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Ivan. Terima kasih. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan kasus, mari kita sama-sama mengetahui dulu apa sih teori yang kita pakai sebagai landasan dari project yang kami buat ini soal PT Pertamina. Boleh next? Oke, sebelum itu kita akan mengetahui apa sih sistem informasi akuntansi yang menjadi mata kuliah yang kita bahas saat ini ya. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem pengolahan data yang merupakan koordinasi dari manusia, alat, dan metode yang berinteraksi secara harmonis dalam suatu wadah organisasi yang terstruktur. Ini semua untuk menghasilkan informasi akuntansi dan informasi akuntansi manajemen yang terstruktur. Nah, banyak yang mengatakan bahwa akuntansi itu adalah bahasa bisnis ya. Kalau itu benar, maka sistem informasi akuntansi adalah kecerdasan kendaraan penyedia informasi dari bahasa bisnis tersebut. Akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan organisasi secara sistematis dan komprehensif. Ini juga mencakup rangkum, menganalisa, melakukan transaksi, terus kepada manajemen, pemilik, investor, badan pengawas, dan entitas pemungut pajak, dan lain-lainnya. Artinya, akuntansi adalah proses identifikasi, pengumpulan, dan penyimpanan data, serta pengembangan, pengukuran, dan komunikasi informasi. Nah, secara definisi, akuntansi itu udah mirip sama sistem informasi ya. Karena sistem informasi akuntansi itu juga mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data akuntansi dan lainnya untuk menghasilkan informasi bagi para pengambil keputusan. Next. Nah, sesuai definisi yang tadi, kita bisa melihat 6 komponen utama dari sebuah sistem informasi akuntansi. Yang pertama pastinya adalah pengguna. Pengguna adalah orang-orang yang menggunakan sistem tersebut, yang bisa mengendalikan sistem yang telah dibuat untuk mencatat akuntansi dari sebuah perusahaan. Yang kedua adalah prosedur. Prosedur dan petunjuk yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Selanjutnya adalah data. Pasti kalau udah ada pengguna, ada prosedur, perlu ada sesuatu yang diproses ya. Nah, itu adalah data. Data tentang organisasi dan aktivitas bisnisnya. Lalu, prosedur tersebut bisa diimplementasikan dengan software atau perangkat lunak yang digunakan untuk memproses data. Nah, kalau kita udah butuh software, pasti kita membutuhkan teknologi juga ya. Oleh karena itu yang kelima, komponen dari SIA adalah infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, perangkat periferal, dan perangkat komunikasi jaringan yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi. Lalu yang terakhir adalah pasti yang namanya sistem kita perlu kontrol internal dan langkah-langkah keamanan yang melindungi data sistem informasi akuntansi. Nah, keenam komponen ini memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting, yaitu mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas sumber daya dan personel organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis, seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku yang diulang secara rutin. Lalu yang kedua, mengubah data menjadi informasi agar manajemen dapat merencanakan, menjalankan, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personel. Pengambilan keputusan dibahas secara detail nanti setelah ini. Lalu yang terakhir adalah menyediakan kontrol yang memadai untuk melindungi aset dan data organisasi. Selanjutnya. Oke, sekarang kita akan membahas jenis-jenis ancaman yang bisa terjadi bila kita menggunakan sistem informasi akuntansi. Yang pertama adalah bencana alam dan politik. Ini contohnya seperti uh, maybe cuaca yang kurang baik ya, atau mungkin bahkan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain, yang bisa berpotensi merusak hardware dari teknologi kita, dan akhirnya software juga rusak, bahkan data-data juga ikut rusak. Atau juga bisa perang dan serangan teroris. Ini sebenarnya jatuhnya mirip kayak bencana alam ya, cuma bedanya satu disebabkan oleh alam, satunya disebabkan oleh manusia.
Lalu, kita juga bisa mendapatkan ancaman dari kesalahan software dan malfungsi peralatannya nih. Contohnya bisa kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, kesalahan atau bug pada perangkat lunak, sistem operasi macet, pemadaman listrik, atau bahkan kesalahan transmisi data yang tidak terdeteksi. Selanjutnya adalah kali ini ada kesalahannya manusia, tapi ini tidak disengaja. Karena human error itu pasti ada. Sehebat apapun atau selama apapun dia bekerja dengan sistem tersebut, human error pasti ada. Ini contoh bisa kecelakaan yang disebabkan oleh kecerobohan manusia, kegagalan untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan, dan personel yang kurang terlatih atau diawasi. Bisa juga kesalahan atau kelalaian yang tidak bersalah, data yang hilang, salah rusak atau salah tempat, kesalahan logika, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, masih dengan manusia, tapi kali ini disengaja. Ini jatuhnya sudah fraud atau sudah kesalahan ya. Contohnya bisa sabotase, penyajian yang salah, penggunaan yang salah, atau pengungkapan data yang tidak sah. Bisa juga penyalahgunaan aset, kecurangan terhadap laporan keuangan, korupsi, dan lain-lain. Boleh next? Nah, data bisa dikatakan fraud bila pertama, penyataan representasi atau pengungkapan yang salah. Lalu yang kedua, fakta material berupa sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Lalu yang ketiga adalah niat untuk melakukan kecurangan. Keempat, ketergantungan yang dapat dibenarkan di mana seorang bergantung pada representasi yang salah untuk mengambil ketindakan. Lalu yang terakhir ada cedera atau kerugian yang diderita oleh korban. Poin-poin ini bisa, bila terjadi, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah fraud. Lalu kita akan bahas lebih dalam lagi soal fraud ya. Next. Nah, yang paling sering fraud terjadi di perusahaan itu adalah penyalahgunaan aset. Ini tuh bisa dari hal kecil bahkan sampai hal besar. Bahkan karyawan-karyawan pun mungkin tidak sadar bahwa mereka menyalahgunakan aset perusahaan ya. Contohnya ngerjain tugas di kantor, atau bahkan ngecas-ngecas gadget yang mungkin nggak ada hubungannya sama kerjaan itu sebenarnya udah menyalahgunakan aset perusahaan. Bahkan sampai ke hal-hal yang besar juga. Jadi penyalahgunaan aset adalah penyalahgunaan aset berupa pencurian aset perusahaan oleh karyawan ya. Ini soal karyawan. Contohnya nih, ini cukup terkenal dan cukup dibahas juga ya sama banyak orang, adalah Albert Milano, manajer di Reader's Digest, yang bertanggung jawab untuk memproses tagihan. Dia itu menggelapkan $1 juta selama periode 5 tahun. Dia memasukkan tanda tangan atasan pada faktur untuk pelayanan yang tidak pernah dilakukan, menyerahkannya ke hutang, memasukkan pengesahan pada cek, dan menyimpan di rekeningnya. Milano menggunakan dana curian ini untuk membeli sebuah rumah mahal, 5 mobil, dan sebuah perahu. Ini kasusnya udah sangat besar berarti ya. Nah, penyalahgunaannya spesifik memiliki beberapa elemen atau karakteristik, antara lain, pertama adalah mendapatkan kepercayaan atau keyakinan dari entitas yang ditipu. Tentu semakin banyak tanggung jawab yang kita punya, kita pasti juga punya kuasa yang lebih hebat. Pasti penyalahgunaan aset itu sangat-sangat mudah, apalagi untuk orang-orang yang punya akses kemana-mana. Lalu yang kedua ada menggunakan tipu daya, kelicikan, atau informasi palsu, atau menyesatkan untuk melakukan penipuan. Lalu yang terakhir ada menyembunyikan penipuan dengan memasukkan catatan atau informasi lainnya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas kecurangan pada laporan keuangan. Ini adalah suatu tindakan yang disengaja atau tidak disengaja bahkan, baik karena tindakan atau kelalaian yang menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan secara material. Nah, manajemen memasukkan laporan keuangan untuk menipu investor dan kreditur, menaikkan harga saham perusahaan, memenuhi kebutuhan arus kas, atau menyembunyikan kerugian dari masalahnya perusahaan. Nah, fraudulent financial reporting biasanya melibatkan peningkatan pendapatan fiktif. Jadi di laporan keuangan tuh, wah pendapatnya tinggi banget ya, utangnya sedikit misalnya. Mengakui pendapatan sebelum diperoleh, menunda pengeluaran saat ini ke periode berikutnya, melebih-lebihkan persediaan atau aset tetap, dan menyembunyikan kerugian dan hutang perusahaan. Next. Nah, oleh karena itu pasti dibutuhkan seorang auditor ya. Ini juga sudah dibahas di SAS nomor 99, Section 240 soal Auditor Responsibility to Detect Fraud. Nah, inti dari asal ini adalah pertama adalah memahami kecurangan. Ini adalah kerjaan auditor ya. Auditor harus bisa memahami kecurangan yang terjadi dulu. Lalu, karena auditor tidak dapat secara efektif mengaudit sesuatu yang tidak mereka pahami,
Mereka harus memahami kecurangan dan bagaimana dan mengapa hal itu dilakukan. Lalu mereka akan mendiskusikan resiko salah saji material yang curang. Setelah itu, saat merencanakan audit, anggota tim mendiskusikan di antara mereka sendiri bagaimana dan di mana laporan keuangan perusahaan rentan terhadap kecurangan. Ini adalah step-step dari audit untuk mendeteksi kecurangan pada sebuah perusahaan. Oke, kita bisa next. Nah, kecurangan ini dilakukan oleh siapa dan kenapa sih sebenarnya? Pertama ya, kalau saya bisa simpulkan ini adalah orang baik yang kecewa. Jadi, sebagian besar pelaku kecurangan adalah seorang yang baik, berdedikasi, pekerja keras, terpercaya, jujur, dihargai, dan bahkan dihormati. Tetapi mereka merasa tidak puas dan tidak senang dengan pekerja mereka, sehingga mereka membalas dendam terhadap majikannya atau bahkan bosnya. Misalnya, dia udah sangat rajin, dia bahkan ngorbanin waktu tidurnya, ngorbanin waktu mainnya, bahkan maybe weekend dia tetap datang ke kantor, ada masalah yang perlu dibereskan, tetapi dia nggak dapat appreciate dari bosnya gitu, karena thank you aja nggak cukup ya. Namanya juga karyawan, kita kerja pasti untuk menghasilkan sesuatu. Nah, karena dia merasa tidak dihormati oleh bosnya sendiri setelah semua yang dia korbankan, apalagi kalau dia misalnya berdedikasi, dia pasti sudah ngerti sistem-sistem perusahaan. Sangat mudah bagi dia untuk mencari celah, melakukan fraud di perusahaan tersebut sebagai tanda tidak senang atau bahkan balas dendam. Lalu yang kedua adalah orang yang mempunyai kemampuan dan kesempatan. Jadi orang ini emang awalnya udah niat ya. Nah, pelaku penipuan komputer biasanya memiliki banyak pengalaman dan keterampilan komputer, di mana dimotivasi oleh rasa ingin tahu, pencarian pengetahuan, keinginan untuk mempelajari cara kerja, dan tantangan untuk mengalahkan sistem. Orang-orang begini bisa jahat karena butuh, bisa juga jahat karena iseng aja ya. Jadi dia emang dari awal bukan orang baik, tapi memang sudah berniat untuk melakukan fraud di perusahaan tersebut. Nah, kita akan bahas lebih dalam ya, soal jenis-jenis fraud dan kenapa gitu. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas the fraud triangle. Kecurangan terjadi ketika seorang memiliki tekanan tinggi, kesempatan untuk melakukan, menyembunyikan, dan mengkonversi, serta kemampuan untuk merasionalisasikan integritas pribadi mereka. Kecurangan dapat dicegah dengan menghilangkan dan meminimalkan satu atau lebih elemen dalam fraud triangle di mana persentase terbesar adalah mengurangi atau meminimalkan peluang dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang baik. Nah, boleh next. Di sini kita akan bahas lebih dalam ya bagian dari triangle ini. Kita bakal mulai dari pressure dulu ya atau tekanan. Pressure adalah insentif atau motivasi seorang untuk melakukan kecurangan. Tekanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada employee pressure dan financial statement pressure. Employee pressure, tekanan karyawan, dapat dipengaruhi oleh tekanan keuangan, tekanan emosional, dan tekanan gaya hidup. Keuangan ya udah pasti karyawan pasti kerja untuk cari uang dan nggak sedikit dari mereka juga lagi di finansialnya kekurangan. Oleh karena itu, ini mereka melakukan kejahatan karena butuh ya. Butuh uang, akhirnya mereka melakukan fraud untuk memenuhi kekurangan dari finansialnya mereka. Ada juga tekanan emosional, ini yang kita bahas tadi ya. Orang yang baik, tapi karena tidak diapresiasi, akhirnya dia melakukan fraud untuk balas dendam. Bisa juga karena lifestyle. Lifestyle ini sebenarnya nyambung ke financial juga ya. Karena lifestyle yang kurang benar, maybe jadi finansialnya kurang untuk memenuhi lifestyle-nya, akhirnya dia butuh, dia melakukan fraud oleh karyawan. Lalu yang kedua adalah tekanan dari laporan keuangan. Ini dilakukan oleh manajemen ya, oleh perusahaan. Pertama itu kita bisa bahas dari manajemen karakteristik ya. Ini ada tekanan yang menyebabkan seorang melihat karakteristik, etika, gaya, dan tindakan dari manajemen. Jadi kalau memang karakter dari manajemennya kurang baik, pasti biar easy ya, dapat investor, dapat dukungan, ya udah tinggal tipu-tipu aja dari laporan keuangannya. Lalu kedua juga bisa, maybe manajemennya baik, sama kayak karyawan, dia ada tekanan kondisi finansial, industry conditions, akhirnya mereka terpaksa untuk melakukan kecurangan pada laporan keuangan. Sama juga ini nyambung ke finansial ya, menyebabkan seorang untuk memenuhi atau melampaui ekspektasi pendapatan untuk menjaga harga saham agar harga saham perusahaan tersebut tidak jatuh. Selanjutnya kita akan membahas peluang.
opportunity. Pasti, kecurangan itu terjadi kalau ada peluang ya. Kalau misalnya peluang terjadinya kejahatan ada 0, kemungkinan orang tidak akan berani ambil risiko untuk melakukan tersebut. Bahkan orang yang tidak berniat jahat sekalipun, kalau kita ketemu peluang, bisa saja terjadi ya. Nah, pertama adalah commit the fraud atau melakukan kecurangan. Kecurangan terhadap laporan keuangan melibatkan pernyataan aset atau pendapatan yang berlebihan, pernyataan kewajiban yang terlalu rendah, atau kegagalan untuk mengungkapkan informasi. Jadi pertama adalah mereka melakukan kecurangan tersebut nih. Setelah itu, mereka akan conceal the fraud atau menjemunyikan kecurangan. Pasti supaya nggak ketahuan, mereka sembunyikan ya. Karyawan bisa menyembunyikan pencurian aset atau perusahaan dengan cara membebankan barang curian ke akun pengeluaran, menggunakan skema lapping atau menggunakan skema check kiting. Check kiting adalah suatu kecurangan dalam menghasilkan uang tunai dengan menggunakan jeda waktu antara saat cek di store dan saat dicairkan di bank. Lalu yang ketiga adalah convert the theft or misimpersonation to personal gain, atau mengubah pencuri atau kesalahan penyajian menjadi keuntungan pribadi. Nah, kalau mereka udah melakukan kecurangan, pasti untuk kepentingan pribadi mereka ya. Pelaku dapat mengubah tindakannya menjadi keuntungan pribadi seperti mengubah aset curian menjadi bentuk yang dapat dibelanjakan. Biasanya uang tunai nih, penjualan persediaan atau peralatan, dan mengubahnya menjadi uang tunai. Oke, yang terakhir dari fraud triangle adalah rasionalisasi. Rasionalisasi adalah, ini seperti emotional support ya. Pasti orang kalau melakukan fraud, apalagi orang yang biasa gitu, dia merasa kayak nggak enak, merasa ada yang beban gitu. Akhirnya mereka menggunakan rasionalisasi untuk menjustifikasi tindakannya mereka gitu. Seakan-akan tindakan mereka itu beralasan dan nggak salah-salah banget. Jadi mereka setelah melakukan fraud, nggak terbebani banget atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, jadi sini kita bisa lihat justification ya, atau mencoba untuk mencari alasan yang baik dari tindakan mereka. Ini juga pasti berhubungan dengan attitude atau sifatnya mereka. Pasti kalau mereka semakin terbiasa, attitude-nya makin nol. Mereka mungkin nggak perlu justifikasi lagi, mereka bahkan udah nggak tahu kalau apa yang mereka lakukan itu salah. Juga bisa lack of personal integrity. Mereka tidak mempunyai self-respect atau integritas dalam diri mereka, yang pastinya mempengaruhi attitude dan mempengaruhi justification juga. Contohnya, alasan-alasan yang bisa mereka pakai biasanya, saya hanya meminjam dan saya akan melakukan atau membayar kembali pinjamannya. Jadi setelah mereka ambil, ketahuan, mereka bilang, oh enggak, saya pinjam doang, no, nanti saya balikin lagi. Padahal ya kalau nggak ketahuan nggak bakal dibalikin. Juga bisa dia ngomong gini, ya ngerti lah, kalau saya ini lagi butuh, jadi makanya saya melakukan itu. Nyalahkan kondisi finansialnya. Ada juga yang bahkan bilang, yang saya lakukan ini nggak serius banget lah. Atau ada juga yang bilang, yang saya lakukan ini untuk tujuan baik. Entah tujuan baiknya untuk apa. Pokoknya mereka menggunakan alasan-alasan yang terdengar positif, padahal apa yang mereka lakukan itu negatif. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas dari counter fraud ya. Counter fraud adalah setiap jenis kecurangan yang membutuhkan teknologi komputer untuk melakukan kecurangan tersebut. Contohnya bisa pencurian penggunaan akses, modifikasi, penyalinan, atau penghancuran perangkat lunak, perangkat keras, dan data yang tidak sah. Yang kedua, pencurian aset yang ditutup-tutupi dengan mengubah catatan komputer. Ketiga adalah memperoleh informasi atau properti berwujud secara ilegal menggunakan komputer. Nah, di foto sebelah kiri ini kita bisa melihat klasifikasi dari computer fraud ya. Kita membahas inti-intinya aja adalah pertama adalah input fraud. Jadi dari input aja ini sudah bisa terjadi kesalahan ya. Cara paling sederhana dan paling umum untuk melakukan kecurangan komputer adalah mengubah atau memasukkan input komputer di mana hanya membutuhkan sedikit keterampilan. Karena input itu biasanya bisa dilakukan oleh karyawan biasa. Lalu itu akan masuk ke processor fraud. Ini mencakup penggunaan sistem yang tidak sah seperti pencurian waktu dan layanan komputer. Jadi fraud ini terjadi saat data itu sedang diproses. Mungkin dimanipulasi saat diproses data itu ya. Lalu, di sini juga bisa connect ke computer instruction fraud. Ini mencakup kecurangan dalam merusak perangkat lunak perusahaan, menyalin perangkat lunak secara ilegal, menggunakan perangkat lunak dengan cara yang tidak sah, dan mengembangkan perangkat lunak untuk melakukan aktivitas yang tidak sah. Biasanya,
computer instruction itu kan bentuknya coding ya. Ini dilakukan sama pasti karyawan-karyawan yang punya skill IT, yang mereka bisa mengubah kode dari sistem tersebut untuk melakukan fraud. Ini juga bisa nyambung ke data fraud, aktivitas dalam menggunakan menyalin, menelusuri, mencari, atau merusak data perusahaan secara ilegal. Penyebab terbesar pelanggarannya adalah kelalaian karyawan. Ini bisa disengaja, juga bisa tidak disengaja. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau inputnya sampah, keluarnya pasti sampah. Jadi, output fraud pun bisa terjadi. Ini terjadi karena fraud-fraud sebelumnya, mencakup pencurian, penyalinan, dan penyalahgunaan hasil yang ditampilkan atau dicetak, kecuali dilindungi dengan benar. Pelaku kecurangan menggunakan komputer untuk memasukkan output yang tampak asli, bisa dalam laporan keuangan atau bahkan gaji. Oke, next. Nah, setelah kita membahas banyak ya soal fraud, kita akan coba untuk mendiskusi cara mencegah dan mendeteksi kecurangan. Yang pertama adalah mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan itu. Supaya upaya kecurangan itu terjadi, ini bisa menciptakan budaya organisasi yang menekankan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan kompetensi. Ini kalau di fraud triangle, ini lebih nyerang ke attitude-nya ya. Pertama adalah sifatnya dulu, sifat orangnya. Kita benarkan dari sifatnya dulu. Lalu kita bisa mengadopsi struktur organisasi, filosofi manajemen, gaya operasi, dan selera resiko yang meminimalkan kemungkinan kecurangan. Jadi kita bisa mencegahnya pertama pasti dari niat setiap karyawannya. Kalau niatnya udah oke, bahkan ada kesempatan sekalipun atau ada tekanan sekalipun, mereka pasti tidak akan melakukannya. Yang kedua adalah mempersulit terjadinya kecurangan. Nah, ini lebih ke opportunity. Kalau ada kesempatan, orang pasti melakukan kecurangan. Oleh karena itu, kita mempersulit terjadinya kecurangan. Bisa mengembangkan dan menetapkan sistem pengendalian internal yang kuat, memisahkan fungsi akuntansi, otorisasi, pencatatan, dan penyimpanan, atau segregation of duties ya. Lalu menerapkan pemisahan tugas yang tepat antar fungsi sistem. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan metode pendeteksian. Ini supaya orang tahu ya, walaupun mereka berhasil melakukan fraud, mereka tahu bahwa masih ada sistem yang bisa mendeteksi mereka dan mereka dapat ketahuan entah sekarang atau nanti. Ini contohnya bisa mengembangkan dan menerapkan program penilaian risiko penipuan yang mengevaluasi kemungkinan dan besarnya aktivitas penipuan, serta menilai proses dan kontrol yang dapat mencegah dan mendeteksi potensi penipuan. Bisa juga dalam membuat jejak audit sehingga transaksi individu dapat dilacak melalui sistem pelaporan keuangan dan data laporan keuangan dapat dilacak kembali ke transaksi individu. Lalu yang terakhir adalah mengurangi kerugian akibat penipuan dan kesalahan. Kalau misalnya semua terjadi dan nggak terdeteksi, gimana caranya nih supaya at least perusahaan nggak rugi-rugi banget? Pertama, kita bisa pertahankan asuransi yang memadai. Karena perusahaan pasti punya asuransi bila mereka kehilangan sesuatu. Nah, asuransi ini bisa cover. Ini biasanya bentuknya dalam aset tetap ya. Bisa juga dalam bangun rencana kontingensi, pemulihan bencana, dan kelangsungan bisnis yang komprehensif. Ini seperti manajemen resiko. Jadi semisalnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, perusahaan sudah tahu harus apa. Supaya perusahaannya mungkin nggak terlalu tergoncang dengan bencana tersebut. Ini untuk menjaga data, kita juga bisa simpan salinan cadangan dari program dan data file di lokasi luar yang aman. Biasanya karyawan itu, apalagi karyawan-karyawan yang datanya itu penting, mereka tuh diminta untuk memiliki USB masing-masing. Setiap hari mereka selesai kerja, mereka copas ke USB-nya, mereka bawa pulang. Jadi semisalnya komputernya kenapa-napa, kena virus, ransomware, atau bahkan dihack oleh orang lain, dia datanya masih ada. Makanya kita harus selalu simpan salinannya, terutama bagi para pemegang-pemegang divisi yang memerlukan data. Lalu, kita juga bisa menggunakan perangkat lunak untuk memonitor aktivitas sistem dan memulihkan dari berbagai jenis ancaman. Ini seperti software-software pelindung ya. Bisa software eksternal yang bisa kita pakai beli dari perusahaan lain, bisa juga yang sesimpel antivirus. Oke, next. Nah, setelah kita membahas fraud, kita akan membahas selanjutnya adalah internal control yang akan dibawakan oleh Steven. Silakan.
Oke, jadi setelah tadi kita membahas fraud, sekarang kita akan masuk ke internal control. Jadi kalau awal-awal tuh kita mengetahui internal control itu sebagai suatu proses dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan jaminan yang wajar bahwa tujuan pengendalian itu telah terpenuhi. Nah, dari internal control sendiri ini dia memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu kayak dia tuh sebagai pelindungan, pencegahan, atau sebagai pendeteksian aset. Lalu yang kedua itu dia bisa memelihara catatan dengan cukup detail yang nantinya akan dilaporkan. Lalu yang ketiga dia semacam kayak memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Lalu selain itu tuh internal control ini tuh juga bisa untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu dia juga bisa untuk mempromosikan dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu juga dapat untuk mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Lalu juga bisa untuk mematuhi hukum dan peraturan hukum yang berlaku. Nah, tapi dari berbagai tujuan tadi itu, internal control itu juga memiliki beberapa keterbatasan. Contohnya itu kayak kerentanan terhadap kesalahan. Jadi itu maksudnya dia tuh rentan sekali dengan yang namanya kesalahan-kesalahan kecil. Walaupun tujuannya itu tadi emang dapat memberikan informasi yang akurat dan terpercaya, tapi dia tuh kayak lebih ke misalnya beberapa ada salah dikit aja itu udah kacau lah. Lalu keterbatasan yang lain itu contohnya kayak kesalahan dalam penilaian atau pengambilan keputusan, atau bisa juga dalam penggantian manajemen dan kolusi. Bisa di next. Oke, jadi dari internal control sendiri ini dia memiliki 3 fungsi penting. Ada preventif, detektif, dan korektif. Kalau preventif itu tuh dia tuh kontrol yang lebih mencegah masalahnya tuh sebelum muncul. Kalau kita kasih contoh itu kayak misalnya tuh kita kayak mempekerjakan personel tuh yang memenuhi syarat gitu loh. Terus yang kontrolnya itu juga yang bisa untuk memisahkan tugas karyawan, terus ataupun bisa mengendalikan akses fisik ke aset dan informasi. Jadi itu lebih tepatnya kalau preventif ini untuk kayak mencegah lah sebelum terjadinya kayak bencana gitu. Lalu tuh kalau detektif itu lebih kayak ke kontrol yang dirancang untuk menemukan masalah kontrol yang tidak dicegah. Kalau kita ambil contoh itu bisa pemeriksaan atas duplikat perhitungan, ataupun bisa persiapan rekonsiliasi bank, sama neraca saldo bulanan juga bisa. Lalu selanjutnya ada korektif. Jadi kalau korektif kontrol ini kontrol yang mengidentifikasi dan memperbaiki masalah serta memperbaiki dan memulihkan kesalahan yang dihasilkan. Berbeda dengan dari preventif dan detektif. Jadi kalau korektif ini tuh dia lebih kontrol yang bersifat untuk memulihkan dan memperbaiki. Contohnya itu kayak misalnya ada cadangan file. Kalau cadangan file itu kan pasti banyak ya, dan pasti kayak banyak tertumpuk banyak lah. Itu tuh, nah korektif kontrol ini tuh dia kayak bisa lebih memelihara salinan dari cadangan-cadangan file tersebut. Terus misalnya ada entry data ini kan pasti kayak terdapat banyak kesalahan ya. Jadi itu kalau korektif kontrol ini tuh dia bisa untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada. Terus contoh yang lain itu dia bisa untuk kayak mengirim uang transaksi untuk pemrosesan selanjutnya. Terus itu tadi 3 fungsi pentingnya. Terus internal control ini tuh dibagi menjadi 2 kategori, yaitu ada general control sama application control.
Jadi kalau yang general ini tuh lebih kayak dirancang untuk memastikan sistem informasi perusahaan dan lingkungan kontrol itu stabil dan dikelola dengan baik. Contohnya itu seperti keamanan, infrastruktur, terus kontrol akuisisi, pengembangan, dan pemeliharaan kayak perangkat-perangkat lunak gitu. Nah, terus kalau yang application, dia tuh kayak lebih kayak ke mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Jadi itu di dalam kontrol ini tuh mereka lebih kayak mementingkan keakuratan, kelengkapan, validitas, dan otorisasi data yang nantinya akan dimasukkan, diproses, disimpan, lalu akan dikirim ke sistem yang lain. Terus di sini ada Foreign Corrupt Practice and Sarbanes-Oxley. Jadi itu ini lebih kayak ke undang-undang di internal control. Jadi itu yang pertama ada ya FCPA ini, Foreign Corrupt Practice Act. Jadi itu ini merupakan undang-undang yang disahkan pada tahun 1977 untuk mencegah perusahaan menyuap pejabat asing yang mendapatkan bisnis serta mengharuskan perusahaan untuk memelihara sistem pengendalian internal yang baik. Lalu yang kedua ini ada SOX, Sarbanes-Oxley Act. Jadi itu adalah undang-undang yang berorientasi bisnis yang dimaksudkan untuk mencegah penipuan laporan keuangan, lalu membuat laporan keuangan yang kayak lebih transparan lah. Jadi kalau yang di foreign ini kan dia lebih kayak mencegahnya itu untuk suap lah, suap antar pejabat gitu, sesama bisnis. Biasa kan kalau misalnya sesama bisnis antar pejabat ke pejabat tuh kan pasti ada aja lah yang kayak namanya antara suap menyuap biar dapat profit atau benefit yang lebih tinggi. Sedangkan kalau Sarbanes ini tuh lebih kayak dia tuh lebih kayak mencegah penipuan di laporan-laporan keuangannya. Nah, terus ada beberapa aspek penting dari Sarbanes ini. Yang pertama itu ada Public Company Accounting Oversight Board. Jadi itu kayak semacam dewan yang dibuat dari SOX ini itu untuk mengatur dan mengendalikan profesi audit. Soalnya kalau di SOX ini kan dia mainnya di laporan-laporan keuangan gitu ya. Tentunya pasti kayak ada auditornya lah. Makanya dibuat dewan untuk mengendalikan si auditor ini. Lalu aspek yang kedua itu ada new rules for auditors. Jadi tuh si auditor ini tuh harus melaporkan informasi spesifik kepada komit audit perusahaan seperti kebijakan dan praktik akuntansi yang penting. Jadi tuh lebih tepatnya kalau misalnya si auditor ini tuh kayak harus lebih ngasih kepercayaan kepada pimpinannya bahwa laporan yang bahwa laporan yang diaudit dan diedit itu maksudnya udah trusted lah. Lalu aspek yang selanjutnya itu tuh ada new rules for audit commits. Jadi itu isinya di sini tuh kayak semacam anggota komit audit lah yang berada di dewan direksi perusahaan dan independen dari perusahaan. Kalau tadi kan ada aspek yang pertama itu ada public company yang isinya dewan. Kalau ini tuh lebih kayak ke anggota komitenya. Slide, bisa next. Oke, jadi di sini ada control framework. Jadi itu ini kayak semacam kerangka kerja gitu ya. Yang pertama ini ada COBIT atau kepanjangan itu Control Objective for Information and Related Technology. Jadi itu COBIT ini tuh kayak kerangka kerja yang dikembangkan oleh Information System Audit and Control Associations, di mana itu dia kayak mengkonsolidasikan standar kontrol dari berbagai sumber,
ke dalam satu kerangka kerja tunggal. Jadi si framework yang satu ini tuh dia memiliki beberapa prinsip juga, ada 5 prinsip dari si kontrol objektif ini. Yang pertama itu dia memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan untuk membantu pengguna ini menyesuaikan proses dan prosedur bisnis untuk menciptakan sistem informasi yang menambah nilai. Lalu yang kedua ini dia lebih kayak meliputi perusahaan dari ujung ke ujung, yang nggak hanya fokus pada operasi IT, tetapi juga kayak mengintegrasikan semua fungsi dan progres IT ke dalam fungsi dan proses di seluruh perusahaan. Jadi kalau yang di prinsip kedua ini si Chobit Framework ini tuh dia intinya nggak cuma fokus sama operasi IT, tapi dia sampai kayak fungsi, proses, tujuan semuanya itu diproses di dalam satu perusahaan. Lalu yang ketiga ini dia menerapkan kerangka kerja tunggal yang terintegrasi. Ya nantinya itu maksudnya tuh dapat kayak disejajarkan pada tingkat tinggi dengan standar dan kerangka kerja lain, sehingga kerangka kerjanya itu dibuat secara menyeluruh untuk tata kelola dan manajemen IT tersendirinya itu. Jadi itu lebih kayak mungkin kalau ada bagian-bagiannya itu lebih kayak terstruktur lah. Jadi nggak semuanya, maksudnya semua bagian itu dicampur ke dalam satu kelompok itu enggak, tapi dia lebih kayak terstruktur aja gitu. Terus yang keempat itu dia memungkinkan untuk pendekatan holistik. Maksudnya itu kayak dia tuh lebih kayak memberikan pendekatan yang menghasilkan tuh tata kelola dan manajemen tuh yang lebih efektif dari semua fungsi IT di perusahaan. Jadi intinya kayak ya lebih unggul lah dari fungsi-fungsi yang lain. Lalu yang prinsip kelima itu dia ada memisahkan tata kelola dari manajemen. Nah, lalu framework yang kedua ini ada COSO, Commit of Sponsoring Organization. Jadi itu merupakan kelompok sektor swasta yang terdiri dari American Accounting Association, lalu ada Institute of Internal Auditor, dan lain-lain. Lalu kalau yang di bawah ini ada Integrated Framework, IC. Jadi tuh dia kayak merupakan kerangka kerja si COSO yang diterima secara luas sebagai otoritas pengendali internal dan memberikan panduan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Next. Oke, kalau tadi kan ada 5 prinsip dari Cobit ya. Kalau sekarang itu ada 5 komponen dari framework COSO sendiri. Jadi itu yang pertama itu ada control environment. Jadi di komponen ini tuh adalah dasar untuk semua komponen pengendalian internal lainnya. Inti dari bisnis adalah kayak orang-orang dan atribut individual mereka itu lebih kayak ke integritas, disiplin, nilai etika, dan kompetensi serta lingkungan tempat mereka beroperasi. Jadi itu lebih tepatnya ini semacam kayak jika kita bekerja dalam sebuah lingkungan, kita kayak pasti ngelihat bahwa di lingkungan kita tuh orangnya gimana, terus perlakuan mereka ke kita gimana, terus etikanya, disiplinnya, semuanya pasti kan kita kayak dari lama-kelamaan kita pasti kayak bisa menilai, oh orang ini kayak gini, terus oh ternyata bos saya seperti ini gitu. Lalu yang di bawahnya ada risk assessment. Jadi di komponen ini tuh perusahaan itu lebih kayak harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola resikonya. Bahkan manajemen itu harus kayak mempertimbangkan perubahan dalam lingkungan eksternal dan dalam bisnis yang mungkin menjadi hambatan untuk mencapai tujuannya. Jadi semacam kayak ada resiko-resiko
di mana tuh kayak perusahaan serta manajemennya itu tuh kayak lebih harus giat dalam untuk menganalisis, mengelola resikonya, biar kedepannya itu nggak lebih kayak berat gitu loh. Jadi mungkin kalau misalnya dalam risk assessment ini si perusahaan atau manajemennya itu lalai, mungkin emang bisa menjadi hambatan buat si perusahaan ini untuk mencapai tujuannya. Lalu selanjutnya ada control activities. Jadi kalau di control activities ini tuh merupakan kebijakan dan prosedur pengendalian yang membantu untuk memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh manajemen untuk mengatasi resiko dan mencapai tujuan perusahaan dilakukan secara efektif. Aktivitas pengendalian dilakukan di semua tingkatan dan pada berbagai tahap dalam proses bisnis dan teknologi. Jadi kalau di control activities ini kita lebih menganalisis, mengkontrol tindakan-tindakan yang dilakukan dalam perusahaan itu. Apalagi kalau tadi kita udah mengkontrol resikonya, maksudnya udah menganalisis resikonya, kalau di sini tuh kita lebih kayak setelah resikonya kita lewatin, pastikan banyak kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada berbagai sektor lah. Pasti berbagai tingkatan juga aktivitasnya juga pasti berbeda dong. Apalagi mereka juga pakai teknologi yang aplikasinya tuh walaupun sama, tapi kan maksudnya pengerjaannya pasti beda-beda. Makanya kita harus perusahaan itu harus lebih kayak kontrol lah. Lalu selanjutnya ini ada information and communication. Jadi di sini sistem informasi dan komunikasi itu menangkap dan bertukar informasi yang dibutuhkan untuk melakukan, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Nah, komunikasinya itu harus terjadi secara internal dan eksternal untuk memberikan informasi yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pengendalian internal sehari-hari, di mana seluruh personel ini harus memahami tanggung jawab mereka. Oke, jadi kalau di komponen keempat ini paling penting sih, maksudnya karena kunci dari sebuah perusahaan bisa maju, maksudnya ketika mereka semua pekerja itu bisa kompak juga, itu adalah komunikasi dan informasi. Maksudnya tuh dua-duanya itu harus saling tektok, harus saling enak lah. Nah, jadi itu komunikasinya itu harus dilakukan secara internal dan eksternal juga. Maksudnya itu antar divisi mungkin bisa saling komunikasi nih. Tapi kan nanti dari divisi itu mungkin nanti diserahkan kemana. Kalau misalnya ada miskom nanti kan malah panjang urusannya. Jadi kalau bisa tuh secara divisi atau sama yang lain tuh kalau bisa komunikasinya tuh lebih dipertajam lagi. Lalu dalam menyampaikan informasi mungkin bisa lebih jelas. Lalu selanjutnya nih ada monitoring. Di komponen ini tuh seluruh proses itu benar-benar harus dipantau dan dimodifikasi, dilakukan seperlunya sehingga sistem ini dapat berubah sesuai kondisi. Evaluasi memastikan apakah setiap komponen pengendalian internal itu tersedia dan berfungsi. Kekurangan dikomunikasikan pada waktu yang tepat dengan masalah serius dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan. Jadi kalau di monitoring ini merupakan komponen terakhir dari si COSO ini, karena di dalam monitoring ini benar-benar semua itu dipantau, dan misalnya nanti ada beberapa kekurangan, baru nanti itu yang nantinya akan disampaikan kepada senior kita atau atasan kita, siapa tahu nanti bisa diperbaiki atau dicari jalan keluarnya. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada internal environment. Apa sih internal environment itu?
Jadi kalau di sini itu merupakan budaya perusahaan yang merupakan dasar untuk seluruh komponen ERM karena mempengaruhi bagaimana perusahaan itu bisa menetapkan strategi tujuan, menyusun kegiatan usaha, serta mengidentifikasi, menilai, dan menanggapi resiko. Nggak cuma itu, jadi internal environment itu tuh terdiri dari ada 7. Jadi itu yang pertama ada filosofi manajemen, gaya operasi dan selera risiko. Lalu yang kedua itu ada komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi. Lalu yang ketiga itu ada kayak pengawasan, pengendalian internal oleh dewan direksi. Lalu ada struktur organisasinya juga karena struktur organisasi itu penting banget buat dalam internal environment ini. Karena di dalam internal environment ini budaya-budaya itu harus sesuai, maksudnya dari 7 ini. Lalu yang kelima itu ada metode pemberian wewenang dan tanggung jawab. Lalu yang keenam ini ada standar sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten. Lalu yang ketujuh ini ada pengaruh eksternal. Bisa di next. Oke, selanjutnya itu ada objective setting and event identification. Yang pertama itu ada strategic objective. Jadi kalau di strategic objective ini tuh dia lebih kayak kesasaran tingkat tinggi yang selaras dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Kalau di strategic objective ini tuh maksudnya dia ya mungkin lebih kayak sistemnya itu kayak suportif aja lah. Ketika dia udah mensuportif perusahaan, baru nanti dia akan menciptakan nilai dari pemegang saham itu sendiri. Lalu ada reporting objektif. Tujuannya itu untuk membantu memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keandalan laporan perusahaan, meningkatkan pengambilan keputusan, serta memantau aktivitas dan kinerja perusahaan. Kalau di reporting objektif ini tuh, dia tuh lebih kayak membantu sih. Membantu kayak apa aja yang maksudnya perusahaan itu butuhkan. Lalu dia juga bisa memantau aktivitas dan kinerja dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada compliance objective. Tujuannya itu untuk membantu perusahaan untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku. Bedanya sama reporting itu, kalau reporting itu kan lebih membantu keakuratannya, kelengkapannya, keandalannya. Tapi kalau compliance itu tuh dia lebih kayak untuk hukum dan peraturannya. Lalu tuh objektif ada satu lagi yaitu ada operating objective. Jadi itu dia lebih tujuannya lebih berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan dan menentukan cara untuk mengalokasikan sumber daya. Jadi ketika ada perusahaan yang kerjanya itu turun lapangan, ada operasi, si operation objektif ini tuh lebih kayak membantu keefektifan dari perusahaan ini. Dan dia juga membantu untuk mengalokasikan sumber daya yang digunakan. Lalu selanjutnya ada event identification. Jadi event sendiri itu merupakan kayak insiden atau kejadian positif, mau positif atau negatif yang berasal dari sumber internal ataupun eksternal yang mempengaruhi implementasi pelaksanaan strategi atau pencapaian tujuan. Nah, sebenarnya manajemen itu ataupun perusahaan itu harus mencoba untuk mengantisipasi semua kemungkinan peristiwa positif ataupun negatif. Maksudnya itu mereka mungkin harus bisa kayak menentukan
mana tuh yang nantinya itu paling mungkin dan paling kecil kemungkinannya terjadi, dan bisa kayak memahami keterikatan peristiwa. Soalnya di situasi kayak gini tuh emang bener-bener kayak si manajemen ini tuh harus bisa pinter-pinter baca peristiwa-peristiwanya yang akan terjadi. Bisa di next. Oke. Jadi selanjutnya ini ada risk assessment and risk response. Jadi itu yang dari risk assessment dan risk response ini tuh merupakan kayak risiko dari suatu peristiwa yang teridentifikasi dinilai dalam beberapa cara berbeda seperti kemungkinan dampak positif negatif, individual, serta berdasarkan kategori atau pengaruhnya terhadap unit organisasi lain atas dasar inherent dan residual. Nah, yang dimaksud dari inherentnya itu adalah kerentanan satu set akun atau transaksi terhadap masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Sedangkan kalau yang residual itu resiko yang tersisa setelah manajemen menerapkan pengendalian internal atau respon lain terhadap resiko. Jadi kalau inherent itu lebih kayak ya udah, maksudnya kalau tanpa adanya pengendalian internal ya udah. Tapi kalau residual itu terjadi setelah, maksudnya manajemen itu menerapkan pengendalian internal atau berbagai respon yang lain lah terhadap resiko yang akan ditangani. Nah, manajemen atau perusahaan itu tuh dapat merespon resiko dengan beberapa cara, antara lain yang pertama itu reduce atau mengurangi. Jadi cara ini tuh mengurangi kemungkinan dan dampak resiko dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Lalu yang kedua ada menerima atau accept. Cara ini tuh menerima kemungkinan dan dampak resiko yang tersedia. Lalu yang ketiga ada share, membagikan. Jadi cara ini tuh lebih kayak membagikan resiko atau mentransfer ke orang lain. Contohnya itu dengan membeli asuransi atau mengalihdayakan suatu aktivitas ataupun melakukan transaksi lindung nilai. Lalu yang keempat ini ada avoid atau menghindari. Jadi cara ini tuh menghindari resiko dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang menghasilkan resiko, di mana mengharuskan perusahaan itu untuk menjual divisi, keluar dari lini produk, atau tidak melakukan ekspansi seperti yang diantisipasi. Oke, setelah saya membahas internal control, selanjutnya kita akan beralih ke bab 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 yaitu kasus. Di sini saya akan menjelaskan kasus tentang fraud. Nah, kasus fraud ini yang terjadi pada PT Pertamina yang berkaitan dengan PT Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral. Nah, ini merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina. Nah, PT Petral adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan energi, khususnya minyak dan gas. Namun, dalam beberapa kasus, Petral ini terlibat dalam dugaan praktik korupsi dan mafia migas pada tahun 2015. Nah, PT Pertamina ini perlu memberikan bukti-bukti yang kuat secara hukum jika ingin membawa kasus penggadaan minyak oleh PT Petral ke jalur hukum. Nah, selain itu juga terdapat
pernyataan yang membentuk pembentukan perusahaan yang mirip dengan Petrel. Nah, kebijakan yang dianggap ini sudah blunder. Meskipun demikian, tidak terdapat informasi yang menjelaskan hubungan khusus antara PT Pertamina dan PT Petrel di luar berkaitan dengan bisnis dan kasus-kasus yang terjadi. Nah, tugas PT Petrel ini kan menjual dan membeli minyak. Lebih tepatnya membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke PT Pertamina. Semua aktivitas itu dilakukan di Singapura. Pada tahun 2012, pendapatan usaha ini mencapai 46 juta US dollar. Setelah dibubarkan pada Mei 2015, Pertamina hemat sampai 250 miliar per hari. Nah, dalam penyelesaian kasus ini, KAP yang bertindak adalah Cordementa, auditor asal Australia yang mengaudit jenis audit forensik dalam kasus Petrel. Nah, berikut adalah temuan audit yang dibuat oleh Cordementa setelah dilakukannya audit atas kasus Petrel. Yang pertama itu ada berbagai dokumentasi Petrel yang terbukti dan mencatat bahwa pihak ketiga yang ikut campur dalam proses penggandaan dan penjualan minyak mentah yang diproduksi bahan bakar minyak di PT Pertamina Energy Service PT LDT atau Petrel. Terus yang kedua itu ada pihak ketiga yang berhasil mempengaruhi personel-personel di PES untuk memuluskan mengatur tender yang harga minyak dan BBM-nya. Terus juga ada pihak ketiga yang berpengaruh dalam perdagangan minyak mentah dan BBM, serta membuat pelaku usaha dalam bidang tersebut itu mengikuti permainannya yang tidak transparan. Terus yang ketiga ada akibat dari ikut campurnya pihak ketiga. Nah, Petrel dan Pertamina ini tidak memperbolehkan harga terbaik ketika melakukan penggandaan minyak maupun dijual atau dibeli produk BBM. Nah, selanjutnya ada penyebab terjadinya kasus fraud ini. Nah, ini terjadi di PT Petrel dengan administrator tender bukan trading company yang dimana tidak melakukan transaksi dengan pihak ketiga atau pledge window market atau bursa minyak Singapura. Nah, Petrel sendiri itu tidak mempunyai profesional tender dengan sepenuhnya menjadi price taker. Nah, pelaksanaan fungsi ini sebagai market. Oleh karena itu, Petrel tidak dilakukan dengan baik. Siapa pemasok sebenarnya dari minyak yang dibeli oleh Petrel dari NOCS dan MOCS. Tidak dipandang sebagai kewajiban Petrel. Terus juga Petrel tak berminat menjadi trading company sehingga tidak punya blending facilities dan blending specialties sendiri. Nah, selanjutnya itu ada dampak kasus dari fraud di PT Pertamina. Nah, dampaknya itu yang pertama adalah kerugian terhadap minyak bumi, itu udah pasti. Terus yang kedua, selain itu, pemerintah mengambil langkah membubarkan Petrel dan jika dibubarkan mengganggu hidup orang banyak dikarenakan perusahaan Pertamina tersebut merupakan BUMN yang strategis. Nah, yang ketiga itu pembisnis pembelian minyak akan jatuh ke tangan trade yang lebih kecil dan berpotensi menimbulkan mafia dalam dunia migas. Terus yang keempat juga ada perbankan nasional tidak akan sanggup membiayai impor minyak dikarenakan importir lain akan
masuk dengan adanya penggantian importir minyak dengan dibubarkannya PT Petral. Nah, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian kasus fraud pada PT Petral. Nah, pemerintah dan Pertamina itu menyiapkan 2 langkah untuk menyikapi hasil audit Petral tersebut. Nah, langkah pertama itu dari sisi internal perusahaan, seperti menindak para karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perusahaan, contohnya itu personil Petral yang teridentifikasi dalam audit tersebut tentunya akan diproses sesuai dengan ketentuan perusahaan. Terus langkah kedua adalah melakukan hukum jika ditemukan adanya pelanggaran dan kerugian negara, maka keputusan hukum akan dibahas bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta dikonsultasikan lebih dahulu dengan Presiden kita yaitu Pak Joko Widodo. Selain itu juga PT Pertamina ini melakukan langkah untuk penggadaan minyak mentah seperti yang dilakukan oleh PT Petral. Selain pada sistem dan prosedur Pertamina, juga melakukan penyisiran terhadap pegawainya yang terlibat kecurangan Petral di masa lalu. Nah, Petral sendiri sudah tidak berperan dalam penggadaan minyak dan bahan baku minyak atau BBM. Dan akhirnya pada bulan April 2015, PT Petral resmi dibubarkan oleh pemerintah. Nah, anak perusahaan Pertamina ini dibubarkan dengan tujuan memperbaiki tata kelola proses bisnis ekspor dan impor minyak mentah yang bisa digunakan untuk keperluan bahan bakar minyak dan bersubsidi. Nah, langkah selanjutnya yang diambil itu oleh pemerintah dan Pertamina adalah membebani terkait sistem ekspor dan impor minyak bumi Indonesia dengan gap produksi dan pembelian secara spot market yang diperbaiki. Nah, saat ini Indonesia dinilai merugikan diri sendiri melalui ekspor dan impor dengan menggunakan harga spot market. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke internal control pada PT Pertamina Tbk yang dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pembahasan tentang internal control pada PT Pertamina Tbk setelah kita membahas tentang fraud yang telah terjadi. Nah, oke, next please. Dalam pembahasan ini kami akan menggunakan KOSO 2018 framework untuk melakukan analisis dalam PT Pertamina Tbk gitu. Nah, kalau dalam KOSO 2018 framework itu kan pasti ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan, yaitu tentang control environment, lalu yang kedua risk assessment, ketiga itu control activities, keempat information and communication, kelima itu monitoring activities. Oke, next please. Nah, di dalam control environment itu ada prinsip-prinsip yang harus dilakukan oleh PT Pertamina gitu untuk yang harus diterapkan dalam PT Pertamina untuk supaya internal kontrolnya itu bagus. Nah, yang pertama itu ada integritas dan etika. Nah, dalam integritas dan etika ini komitmen pengurus terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Lalu dokumentasi tertulis tentang kode etik, peraturan perusahaan, panduan program kerja. Lalu semua informasi yang dituangkan dalam tulisan untuk transparansi dan aksesibilitas. Oke, yang kedua itu ada independensi Dewan Direksi. Nah, di dalam PT Pertamina itu Dewan Direksinya itu ada 2, yaitu Dewan Pembina dan Dewan Pengawas. Nah, kalau Dewan Pembina ini dia tuh anggota independen tanpa kewenangan Dewan Pengurus. Nah, yang selanjutnya itu ada Dewan Pengawas. Nah, itu tuh melakukan pengawasan, memberi nasihat kepada Dewan Pengurus. Berarti ada dewan satu lagi yaitu Dewan Pengurus yang melakukan kegiatan
kegiatan operasional perusahaan. Nah, lalu yang ketiga ada manajemen dan pencapaian tujuan. Nah, dalam manajemen dan pencapaian tujuan itu manajemen menetapkan struktur pelaporan dan tanggung jawab dengan pengawasan dewan. Lalu yang kedua, struktur organisasi yang kompeten dan tugas tanggung jawab divisinya harus jelas. Lalu dasar-dasar lingkungan pengendalian yang baik dalam sistem pengendalian internal. Lalu yang keempat, prinsip yang keempat itu ada kualitas, kompetensi, dan komitmen personel. Nah, komitmen pada kualitas, kompetensi, dan keahlian personel itu harus diterapkan oleh PT Pertamina. Lalu dia juga harus melakukan penerimaan staf itu melalui proses yang ketat gitu, dan harus ada pelatihan rutin agar skill dari karyawan atau stafnya itu bisa meningkat, yang artinya akan meningkatkan kualitas kerjanya juga. Oke, yang prinsip kelima itu yang telah dilakukan oleh PT Pertamina itu individu bertanggung jawab. Nah, maksudnya itu setiap individu itu terdorong untuk bertanggung jawab atas tugas dan pengendalian intern. Lalu pengisian agenda pekerjaan harian sebagai alat kontrol dan bukti tanggung jawab. Lalu yang ketiga menciptakan tanggung jawab individu dalam pencapaian tujuan perusahaan. Oke, next please. Nah, kita selanjutnya itu bakal bahas tentang risk assessment gitu. Nah, yang pertama itu PT Pertamina itu harusnya udah ngelakuin menetapkan tentang tujuan operasionalnya itu harus jelas kan. Nah, kayak contohnya itu nota kesepahaman dengan pihak terkait untuk kejelasan tujuan operasi. Lalu penggunaan SAK etap untuk pelaporan keuangan eksternal. Lalu yang kedua itu tentang pelaporan non keuangan eksternal. Nah, itu tuh harus menggunakan PSAK 45 untuk laporan aktivitas dan program kerja. Lalu harus memudahkan identifikasi risiko dalam pelaksanaan program. Lalu yang ketiga, risiko yang dikelola oleh Pertamina. Nah, risiko-risiko yang bisa aja terjadi itu yang udah pasti terjadi itu kan tentang fraud tuh. Nah, yang bisa aja terjadinya itu tentang fluktuasi nilai tukar dunia dan dampaknya pada keuangan, lalu keterlambatan dalam rantai pasokan dan dampaknya pada produksi, lalu kerusakan atau kegagalan peralatan produksi yang tidak terduga, lalu ada ancaman cyber. Kayak sekarang kan banyak tentang hack gitu, harus PT Pertamina tuh harus aware tentang itu. Lalu akses yang tidak sah terhadap informasi sensitif kayak hoax or something gitu. Lalu kegagalan sistem informasi yang dapat menghentikan operasional. Lalu yang selanjutnya itu ada pelanggaran etika atau perilaku tidak etis, lalu kurangnya transparansi dalam pelaporan internal. Oke, next please. Nah, yang ketiga itu kita bakal masuk ke dalam control activities yang bisa atau yang harusnya udah dilakukan oleh PT Pertamina. Nah, dia tuh dalam rangka mitigasi resiko yang akan terjadi di dalam pencapaian tujuan PT Pertamina mereka tuh dapat menerapkan beberapa kontrol aktivitas dalam rangka internal control. Nah, yang pertama itu ada Anti-Bribery Management System atau SMAP. Nah, itu tuh tentang PT Pertamina itu melakukan penguatan terhadap pengendalian internalnya melalui implementasi sistem manajemen anti penyuapan ini. Nah, itu tuh sesuai dengan ISO 37001 tahun 2016. Nah, sistem ini nih bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian manajemen dalam mengelola seluruh bisnis. Nah, khususnya itu bagian pengadaan yang rentan terhadap penyalahgunaan seperti di kasus fraud sebelumnya. Nah, yang kedua itu ada tentang whistleblower system. Nah, maksudnya ini tentang sistem pelaporan pelanggaran gitu dan PT Pertamina ini juga udah punya. Ini nih sebagai saluran pengaduan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pertamina dan mitra-mitra bisnisnya. Nah, sistem ini nih memungkinkan masyarakat untuk melaporkan perilaku atau tindakan yang melanggar kode etik dan perilaku di lingkungan bisnis Pertamina. Lalu yang ketiga itu ada certification process. Nah, ini nih tentang
pemastian bahwa beberapa unit bisnis dan anak perusahaan itu telah memperoleh sertifikasi ISO 37001 tahun 2016 dan proses sertifikasi ini untuk semua unit operasional dan anak perusahaan akan terus dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi ISO telah dilakukan di seluruh proses bisnis Pertamina. Lalu yang keempat itu ada Public Complaint Channel, itu tentang mirip sih sama whistleblower, tapi ini nih tentang dari pelanggan ke PT Pertaminanya gitu. Nah ini nih kayak dari pelanggan atau masyarakat gitu. Nah ini bisa dia tuh bisa pakai kayak WA, telepon, SMS atau customer service or something gitu. Nah lalu yang kelima itu ada audit internal rutin. Nah, PT Pertamina ini harus ngelakuin audit internal secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur serta melakukan identifikasi potensi risiko atau kelemahan operasional. Karena biasanya kan audit internal itu banyak berfokus pada audit internal kontrolnya. Nah, keenam itu pemantauan persediaan dan rantai pasokan. Nah, implementasi sistem pemantauan persediaan secara real time bertujuan untuk menghindari risiko kelebihan atau kekurangan stok. Selain itu, perusahaan juga harus rutin melakukan pemantauan kinerja vendor dan evaluasi untuk memastikan keandalan pasokan yang diperlukan dalam operasionalnya. Nah, lalu yang ketujuh, SOP dan kepatuhan regulasi. Nah, pasti kan di PT Pertamina ini kan udah gede tuh, dan mereka pasti udah punya SOP. Nah, itu harus diperkuat juga walaupun mereka udah punya. Nah, SOP ini sendiri harus rinci untuk sebagai langkah penting dan perusahaan itu bisa memastikan bahwa karyawannya itu patuh terhadap si SOP ini. Nah, ini juga PT Pertamina itu bisa membuat tim gitu, tim kepatuhan untuk menjadi upaya proaktif untuk memastikan bahwa perusahaan itu secara konsisten dan mematuhi regulasi yang berlaku. Nah, yang kedelapan itu ada pengelolaan akses dan keamanan informasi. Nah, ini tentang menetapkan sistem keamanan yang ketat untuk suatu langkah kunci dalam upaya memastikan bahwa hanya individu yang berwenang dapat mengakses data dan informasi kritis. Proses ini juga mencakup penggunaan teknologi keamanan cyber yang canggih guna melindungi informasi yang bersifat sensitif dari potensi ancaman cyber. Karena ancaman cyber itu kan salah satu risk yang rentan terjadi pada saat ini gitu. Juga masuk ke dalam risk assessment itu tadi kan. Lalu yang ke-9 itu ada tentang audit eksternal independen. Ini nih perusahaan PT Pertamina Tbk ini harus menggandeng pihak 3 dalam pelaksanaan audit eksternal independen. Nah, ini nih merupakan tindakan yang harus diambil untuk memvalidasi tingkat keefektivitasan dari kontrol internal yang diterapkan dan ada nggak sih kayak apa namanya, kepatuhan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan itu, yang dibuat oleh perusahaan itu terhadap regulasinya gitu. Nah, selain itu, penerapan saran yang diberikan dari hasil audit eksternal ini kan bisa jadi bagian integral dari inisiatif perbaikan terus-menerus yang dilakukan oleh perusahaan. Oke, next please. Kita bakal lanjut membahas tentang information dan communication yang bisa dilakukan oleh PT Pertamina Tbk. Nah, yang pertama itu tentang information and communication sebagai penyambung kerja dan tanggung jawab. Nah, ini nih PT Pertamina itu bisa berkomitmen organisasi terhadap peran informasi dan komunikasi sebagai alat penyambung antar personil. Nah, kalau kita kan normalnya kalau mau tetap jalan perusahaannya itu kan harus punya komunikasi dan informasi itu yang bagus antar satu orang ke yang lain, bagian ke yang bagian, atasan sama bawahan. Nah, itu juga harus didukung dalam menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing personil. Nah, penerapan sistem ini nih bisa menjadi pengendalian intern yang baik gitu. Nah, yang kedua itu ada komunikasi internal dan eksternal. Nah, selain
antara bawahan ke atasan, bagian ke bagian, personil ke personil, kan pasti PT Pertamina itu harus punya komunikasi dengan luar juga, ke vendor kah, ke masyarakat kah, ke pengguna kah. Nah, itu tuh sebagai sumber daya yang terlibat gitu. Lalu yang kedua itu ada tentang penyelesaian masalah dan keluhan melalui komunikasi yang efektif. Kalau nggak komunikasi kan nggak bisa gitu menyelesaikan masalah yang ada miskom terus. Nah, yang ketiga itu ada tentang transparansi dan penerapan kode etik. Nah, ini nih kalau udah baik, kalau udah komunikasi antara internal dan eksternalnya bagus. Nah, kan juga bisa meningkatkan transparansi dan penerapan kode etik gitu. Nah, ini nih juga penerima manfaat dan lembaga penyedia manfaat mendapatkan informasi melalui kode etik dan perjanjian kerjasama. Lalu yang keempat itu adalah tentang saluran komunikasi terbuka dan efektif. Nah, PT Pertamina ini harus memiliki saluran komunikasi yang efektif terhadap masyarakat, mitra kerja, penyandang dana, dan pihak terkait lainnya atau stakeholder. Nah, media komunikasi ini bisa kayak CS atau customer service, hotline, web, majalah, pamflet, poster. Ini lalu kayak WhatsApp atau yang lainnya. Ini nih bisa jadi contoh media komunikasi yang baik gitu. Nah, yang kelima itu ada responsif terhadap eksternal. Nah, gimana pun juga kalau PT Pertamina mau maju kan harus bisa berhubungan dengan eksternalnya atau penggunanya gitu agar mereka juga bisa maju, ada yang beli dan mereka juga dapat masukan gitu. Oke. Oh ya, tentang responsif terhadap eksternal ini kayak PT Pertamina itu maksudnya kayak harus melakukan penanganan yang cepat terhadap pengaduan, keluhan, dan pertanyaan dari pihak eksternal. Lalu keterlibatan semua pihak terkait dalam menanggapi masalah yang muncul. Kalau masalah yang muncul nggak ditanggapin kan ya jadi kayak kerugian dalam perusahaan kayak gitu. Nah, next-nya kita bakal bahas next slide, kita bakal bahas tentang monitoring activities. Nah, monitoring activities ini cuma ada jadi dua, yaitu yang monitoring activities ini tentang evaluasi sebagai kewajiban. Nah, dia tuh PT Pertamina itu harus menanggapi evaluasi sebagai keharusan setelah selesai program. Nah, evaluasi terpisah itu dilakukan saat perubahan rencana, pengembangan program, perubahan operasional, atau pemrosesan informasi keuangan dan RKA. Nah, evaluasi ini harus dilakuin. Kalau nggak dilakuin kan percuma juga, kayak kita udah ngelakuin banyak hal, terus kita nggak ada evaluasi, berarti nggak bisa kayak peningkatannya juga nggak bakal ada kalau kita nggak lakuin evaluasi itu. Nah, yang kedua itu ada tentang monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dan evaluasi ini dilakukan oleh tim internal dan eksternal. Nah, itu tujuannya itu memperbaiki sistem pengendalian intern di masa mendatang dan dilakukan sebagai langkah konkret untuk mengimplementasikan perubahan. Kayak kata saya tadi, tentang evaluasi itu adalah kewajiban. Oke, next please. Kita bakal bahas tentang gimana sih cara PT Pertamina itu bisa implementasikan internal control-nya. Yang pertama itu kayak tadi si PT Pertamina itu bisa pakai peningkatan sistem manajemen anti pengambilan atau SMAP. Nah, lalu yang kedua itu tentang whistleblower system. Nah, itu tuh yang bisa jadi saluran keluhan masyarakat atau stakeholder ke PT Pertamina. Lalu yang bisa kayak saluran keluhannya itu tentang kelainan yang didakwa untuk melakukan untuk kayak maksudnya kayak ada sesuatu yang tidak beres di dalam PT Pertamina itu pakai whistleblower system. Lalu yang ketiga itu pelatihan dan pengawasan sistem internal control. Nah, PT Pertamina itu harus memastikan proses sertifikasi untuk semua unit operasi dan anak perusahaan di seluruh dunia melalui pelatihan dan pengawasan sistem internal control, yaitu dia tuh bisa aja kan pakai sertifikasi ISO 2000
ISO tadi itu. Lalu yang keempat itu ada penerapan metode internal control untuk kontrol kualitas. Nah, itu harus ya karena PT Pertamina itu kan sebuah perusahaan yang cukup krusial di Indonesia. Nah, kayak contohnya itu dalam proyek Digitasis SPBU, PT Pertamina ini bisa menerapkan metode internal control untuk mengendalikan kualitas proyek tersebut, kayak supaya mencegah fraud, lalu kayak kelainan yang lainnya, lalu internal control-nya tetap bagus, lalu ya kayak gitu-gitu. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Catherine tentang bab keempat, yaitu tentang penutupnya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Clara. Nah, sekarang saya akan membahas bab terakhir, yaitu bab 4 penutup, yang berisikan mengenai kesimpulan. Next slide. Jadi kesimpulannya, PT Pertamina Tbk dan anak perusahaannya, PT Pertamina Energy Trading Limited, terlibat dalam kasus fraud yang melibatkan praktik korupsi dan campur tangan pihak ketiga dalam proses pengadaan minyak dan BBM. Nah, penyebab utamanya terjadinya kasus fraud ini adalah kurangnya profesionalisme Petrol sebagai trading company, tidak adanya transparansi dalam transaksi dengan pihak ketiga, dan kurangnya pelaksanaan fungsi market intelligence. Nah, dampaknya terhadap perusahaan adalah mencakup kerugian negara dan potensi gangguan terhadap BUMN strategis. Nah, langkah-langkah penyelesaian dalam kasus fraud ini melibatkan tindakan internal perusahaan seperti penindakan terhadap karyawan yang terlibat, perbaikan sistem pembelian minyak, dan langkah-langkah hukum jika ditemukan pelanggaran. Nah, pada akhirnya kesimpulan dari internal kontrol yang diterapkan oleh PT Pertamina Tbk itu menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar prinsip telah dipenuhi, atau masih terdapat kelemahan terutama terkait organisasi yang memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologinya. Nah, rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengembangkan internal control mengenai teknologi itu seperti web upload berkas dan menerapkan rewards and punishment guna meningkatkan efisiensi. Nah, sekian pembahasan dari kami kelompok 2 mengenai internal control dan fraud pada PT Pertamina Tbk. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.